Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Hari Selasa ini kita mulai analisa lagi di market SAUUSD atau gold. Setelah kita tunggu-tunggu dari kemarin sideways panjang setelah impulsif di hari Jumat, akhirnya pagi hari ini market impulsif lagi dan sesuai skenario pertama di hari Senin kemarin ini. Jadi skenario kemarin itu yang pertama dari atas ini dia turun dan di area cok ini dia masuk sedikit ke dalam baru dia naik lagi untuk membuat inducement yang baru. Dan saat ini di time frame M15 ini sudah ada inducement yang baru ini. Jadi inducementnya dari sini pindah ke sini karena ini sudah ada high yang baru. Seperti itu kalau di market struktur. Dan ini adalah imbalance-nya. Karena sudah ada yang baru, skenario kita kemarin kita bersihkan dulu biar lebih rapi. Inducementnya kita pindah di sini. Oke, inducementnya di situ. Ini cok berarti market di struktur M15 ini masih bullish. Setelah pagi-pagi dia impulsif, kita cek di time frame H4 dulu di sebelah kiri. Oke, di sini di H4 ini di sebelah kiri ada supply yang lumayan panjang. Kemungkinan dia sampai ke area 50%-nya supply ini, dia akan turun dulu untuk ambil inducement di sini atau dia akan membuat inducement yang baru. Kita tandai dulu ini supply di H4-nya. Oke, supply H4 kita tandai dan kita cek di time frame H1-nya. Kalau di time frame H1-nya itu ini masih menjadi liquidity. Tapi sebentar. Tapi ini liquidity yang sebelah kiri ini sudah di sweep. Yang sebelah kiri ini sampai sini sudah di sweep satu candle doji ini. Jadi ini termasuk kategori order block di H1-nya. Di H4-nya ini supply, di H1-nya itu order block di harga 3391. Oke, dan harga saat ini berada di area imbalance-nya di H1. Oke, dan biasanya sebelum sampai order blocknya dia mantul ke bawah dulu, biasanya seperti itu. Oke, kita kembali ke time frame M15. Kalau di time frame M15 ini, kalau kita mau ukur dari coknya ini sebagai resisten dan swing low-nya ini sebagai support. Kalau kita lihat di imbalance dan order block H1-nya itu satu level dengan Fibonacci poin 161. Fibonacci level 161-nya itu di sini. Ini area pantul yang
lumayan bagus kalau kita ukur menggunakan support resisten di market struktur. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita bisa sell di area ini. Jangan lupa tunggu konfirmasi minimal bearish engulfing. Dan target kita di inducement ini. Oke. Kemudian karena ini belum ada setup, kita mau entry apa? Coba kita refine di M5-nya. Kita cek di M5-nya itu. Oke, kalau di M15-nya tadi inducement-nya di sini, di M5-nya tuh inducement-nya di sini. Dia naik, kemudian dia pullback kecil ini. Ini inducement di M5. Dan kalau di M5 itu di sini ada imbalance kecil ini. Nah, ini imbalance. Kemungkinan besar kalau dia belum sampai level 161 di Fibonacci tadi, dia retest dulu ke sini, baru dia naik ke atas lagi. Itu versi M5-nya. Dan mungkin ini akan menjadi inducement yang baru lagi. Seperti itu. Oke, kita buat skenario buy dan sell untuk hari ini. Sebentar, ini di M30 ternyata ada setup CB1. Ini setup CB1. Dimana engulfing ini break satu candle bearish engulfing dan sekaligus resistennya di sebelah kirinya. Kita tandai dulu. Coba dia level 161-nya di mana? Oke. Jadi kalau kita cek di setup CB1 di M30 ini selevel juga sama ini tadi. Level 161-nya di Fibonacci market strukturnya dan selevel juga di supply H4 maupun order block di H1. Oke. Jadi ada beberapa konfirmasi kalau nanti kita mau sell langsung tanpa menunggu konfirmasi engulfing. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi itu harus menunggu ada konfirmasi yang valid dulu agar risk reward rasionya bagus. Oke, kita buat skenario untuk hari ini. Ini di M15. Yang pertama, dia turun dulu untuk buat inducement yang baru. Kemudian dia naik membuat high yang baru dia turun dan kita bisa buy untuk melanjutkan trennya. Kemudian skenario yang kedua, dia naik dulu dan di area 161 ini kita siap-siap untuk sell untuk target di inducement ini. Dan kalau ada konfirmasi kita bisa beli langsung di sini atau nunggu di demand area H1 yang kita analisa kemarin untuk melanjutkan trennya. Kemudian kalau di time frame kecil misalnya M5 itu ada choke atau change of character dari bullish ke bearish. Bisa jadi dia akan choke kembali di M15-nya. Tapi untuk saat ini inducement itu jauh dari swing low.
kemungkinan cok itu sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat dengan impulsif harga saat ini, kemungkinan dia akan respect di skenario pertama ini. Nah, maksud saya skenario kedua ini, dia ambil inducement yang sudah ada tanpa membuat inducement yang baru. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.